Selamat siang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat berjumpa dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami yang bertujuan untuk membagikan sudut pandang tertentu, yaitu sudut pandang ilmu hermeneutik dalam rangka kita mencapai pengenalan diri yang lebih baik, atau sering disebut sebagai self-understanding, mengenal diri menjadi lebih baik. Nah, pada pertemuan kali ini, saya ingin meneruskan diskusi saya sehubungan dengan buku yang saya tulis pada beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hermeneutik dan apa tujuan hermeneutik itu sendiri. Saudara-saudara, kita mengenal salah seorang tokoh hermeneutik yang sangat penting dalam rangka kita berbicara tentang pemahaman diri atau self-understanding, yaitu Paul Ricoeur. Dia adalah seorang filsuf Prancis yang berlatar belakang seorang Huguenot atau seorang penganut aliran kekristenan yang disebut dengan Calvinisme. Saya mendapat informasi itu dari buku Kees Bertens, yaitu Filsafat Barat abad ke-20, khususnya bagian Prancis, yang memberi informasi sangat berharga bahwa latar belakang Paul Ricoeur yang taat beragama itu memberikan perspektif bagi banyak orang untuk menemukan pemikiran-pemikiran Paul Ricoeur yang mendalam terkait dengan isu-isu sosial yang dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi basis bagi banyak orang di dunia ini untuk melakukan karya-karya pelayanan hidup yang mentransformasi kehidupan bersama. Nah, hermeneutik itu sendiri menurut Paul Ricoeur adalah sebuah seni memahami untuk mencapai pengenalan diri yang lebih baik, atau yang ia sebut dengan self-understanding. Nah, dalam rangka kita mencapai self-understanding atau pengenalan diri, maka tidak pernah pengenalan diri itu dicapai secara langsung. Namun, seseorang membutuhkan mediasi, yaitu kehadiran simbol teks, termasuk kehadiran orang lain yang menjadi teks yang hidup, yang membuat seseorang bisa mencapai pengenalan tentang diri. Perspektif mediasi ini menolong orang untuk tahu tentang apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, lalu hal-hal yang terkait dengan kelebihan dikapitalisasi menjadi bermanfaat bagi hidup bersama, sementara hal-hal yang menjadi kekurangan itu dimampatkan atau ditekan agar tidak bersifat destruktif atau menghancurkan hidupnya sendiri maupun dalam kehadirannya di tengah-tengah hidup bersama orang lain. Nah, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan hermeneutik? Paul Ricoeur menjawab bahwa tujuan dari hermeneutik yang tertinggi adalah self-understanding atau memahami diri yang lebih baik, memahami diri secara berbeda yang melampaui perspektif egologis dan solipsistis. Egologis itu artinya berpusat pada diri, merasa diri paling benar, dan menganggap tidak membutuhkan orang lain di sekitarnya.
Sementara itu solipsistis berarti merasa bahwa ia ada sendirian di dunia ini. Karena merasa sendirian di dunia ini, maka ia tidak membutuhkan orang lain. Dua istilah itu, egologis dan solipsistis, itu dilawan dengan membuka diri agar kehadiran the other atau orang lain atau sang lian itu benar-benar menjadi kehadiran yang menentukan dalam pembentukan identitas kita, identitas diri atau identitas subjek. Sehingga dalam sebuah buku, Paul Ricoeur mengatakan oneself as another, artinya diriku sebagai orang lain. Artinya apa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya bahwa diriku atau subjek itu membutuhkan orang lain. Karena orang lain itu adalah mediasi untuk kita mencapai pengenalan tentang diri kita. Sebagai hal yang praktis memahami, maka sering kita mengatakan bahwa kita tidak pernah memuji diri kita sendiri. Pujian itu selalu datang dari orang lain. Kalau kita memuji diri sendiri, maka itu sama dengan kita disebut sebagai kesombongan. Dan kita menghindar hal itu dengan mengakui bahwa kehadiran orang lain itu penting dalam hidup kita, karena hanya orang lainlah yang tahu mengenai apa sesungguhnya kita, siapa kita, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Nah, saudara-saudara, pada beberapa pembahasan di tempat yang lain, Paul Ricoeur mengatakan bahwa tujuan dari hermeneutik sebagai seni memahami diri sendiri itu disebut sebagai kenosis atau pengosongan diri, yang ia sebut dengan istilah atau dikalimatkan dalam sebuah kalimat menjadi I find myself only by losing myself. Artinya, aku menemukan diriku, yaitu diri yang baru, ketika aku kehilangan diriku, yaitu diri yang lama. Aku menemukan manusia yang baru ketika aku kehilangan manusia yang lama. Manusia yang baru adalah manusia yang memperhitungkan kehadiran orang lain, menerima, terbuka pada kehadiran orang lain. Sementara manusia lama selalu menolak kehadiran orang lain, tertutup pada kehadiran orang lain, dan merasa bahwa dirinya yang terpenting di tengah-tengah hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara, Ricoeur melampaui kenosis yang hanya dipahami pada subjek. Aku yang mengalami pengosongan diri, aku yang mengalami transformasi diri. Ricoeur kemudian melanjutkan dengan gagasan yang sangat menarik, bahwa ketika orang mengalami pengosongan diri atau kenosis atau transformasi diri, maka dia harus membagikan, menularkan pemahaman diri yang lebih baik, transformasi diri atau kenosis diri itu dengan orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya itu juga mengalami kenosis. Ini yang kemudian disebut dengan double kenotik atau kenosis ganda, di mana aku dan orang lain mengosongkan diri, mencapai manusia baru, manusia yang hidup dalam keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Demikian paparan saya pada siang hari ini. Semoga saudara berproses untuk semakin baik mengenal diri, mengalami transformasi hidup yang semakin bermakna di tengah-tengah tantangan hidup bersama yang tidak mudah di hari ini. Nantikan pertemuan saya selanjutnya dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami hidup ini. Salam hangat.